Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat kepada Bu Helmi dan Bu Nurul selaku pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas C. Di sini kami dari kelompok B akan mempresentasikan materi chapter ke-16 yaitu Management Control in Not-for-Profit Organizations. Nah, materi yang pertama ini adalah tentang korporasi, B korporasi, dan organisasi nirlaba. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiganya ini. Yang pertama adalah korporasi. Korporasi merupakan perusahaan yang dimiliki oleh investor. Korporasi kepemilikannya dipegang oleh para pemegang saham. Para pemegang saham ini memiliki kendali atas perusahaan dengan memilih dewan direktur yang akan bertugas untuk mengawasi manajemen. Tujuan utama dari jenis perusahaan ini adalah memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham, dan setiap keuntungan residual perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham. Dengan kata lain, keberhasilan perusahaan diukur berdasarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan jenis yang kedua ini adalah B corporation atau benefit corporation. Jenis perusahaan ini memberikan kebebasan kepada dewan dan manajemennya untuk memprioritaskan tujuan sosial dan lingkungan di atas nilai pemegang saham, asalkan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh yurisdiksi tempat perusahaan tersebut didirikan. Ini berarti bahwa keuntungan bukan satu-satunya fokus bagi B Corporation ini. B Corporation menggabungkan orientasi bisnis dengan komitmen untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan, serta menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab sosial dengan tujuan komersial. Sementara itu, yang terakhir adalah tentang organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba berbeda secara mendasar karena tidak memiliki pemegang saham atau individu yang memiliki hak atas keuntungan residual. Sebaliknya, organisasi ini dikelola oleh Dewan Wali atau yang disebut dengan Board of Trustees yang bertugas untuk memastikan misi organisasi tercapai. Fokus utama dari organisasi nirlaba adalah menjalankan misi tertentu, seperti memberikan pendidikan, melakukan penelitian, atau menyediakan layanan kesehatan. Jenis organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, mencakup berbagai bidang seperti organisasi pemerintah, museum, serikat pekerja, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Materi berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang perbedaan kunci antara organisasi for profit dengan organisasi not for profit. Perbedaan dari keduanya adalah bukan tentang seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh mereka, tetapi perbedaan utamanya adalah terletak pada distribusi keuntungan mereka. Nah, pada organisasi for profit, keuntungannya dibagikan kepada pemilik atau pihak terkait seperti pemegang saham. Namun, pada organisasi not for profit, tidak dialokasikan kepada pemilik atau pihak terkait, tetapi dialokasikan untuk tujuan atau misi dari organisasi tersebut. Misi utama dari organisasi not for profit atau organisasi nirlaba biasanya adalah untuk memberikan layanan publik seperti kegiatan amal, pendidikan, keagamaan, atau kepentingan ilmiah. Nah, kategori not for profit mencakup berbagai jenis organisasi, termasuk lembaga pemerintah, rumah sakit, universitas, museum, hingga asosiasi koperasi atau perumahan. Tidak seperti organisasi for profit, organisasi nirlaba ini tidak memiliki pemegang saham atau ekuitas eksternal. Meski begitu, mereka tentu tetap menghasilkan pendapatan untuk menjalankan operasionalnya, baik melalui penjualan produk atau jasa maupun dukungan dari pihak ketiga seperti subsidi pemerintah atau donatur. Namun, menghasilkan uang bukanlah tujuan utama dari organisasi nirlaba ini, melainkan sebagai sarana untuk mendukung misi mereka. Seperti yang dijelaskan pada bab awal, yaitu sistem pengendalian manajemen atau MCS harus dirancang untuk meningkatkan peluang tercapainya tujuan organisasi. Penilaian efektivitas MCS harus didasarkan pada seberapa besar kemungkinan tujuan tersebut tercapai, baik itu tujuan yang bersifat finansial maupun kombinasi antara tujuan finansial, sosial, dan lingkungan. Dalam organisasi yang berorientasi profit, kejelasan tujuan cenderung lebih mudah dipahami, terutama melalui prinsip memaksimalkan nilai.
Selain itu, manajer perusahaan publik seringkali mendapatkan umpan balik langsung mengenai pencapaian tujuan mereka melalui pemantauan kinerja saham dibandingkan dengan pesaing dan kondisi pasar. Nah, akan tetapi, organisasi nirlaba itu seringkali tidak memiliki tingkat kejelasan tujuan yang sama dari pihak yang terlibat, mulai dari dewan pengawas hingga pemangku kepentingan lain, seperti masyarakat, pemerintah, dan kelompok tertentu. Nah, mereka ini seringkali memiliki pandangan dan kepentingan yang saling bertentangan. Sebagai contoh, Dewan Pengawas Museum itu mungkin lebih fokus pada tujuan yang menyajikan karya seni berkualitas untuk menginspirasi masyarakat lokal. Nah, sementara hal lain, kelompok masyarakat lokal atau pemerintah mungkin lebih mengutamakan program yang lebih relevan bagi anak-anak. Nah, perbedaan ini itu membutuhkan mekanisme pengambilan keputusan yang unik untuk mengatasi konflik dan menyelesaikan persepsi. Nah, konflik yang serupa atau seperti itu tidak hanya terjadi di kalangan organisasi nirlaba, tapi juga di organisasi pemerintahan, yang mana seringkali diatur oleh berbagai pihak, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, dan berbagai tingkat pemerintahan, baik lokal maupun nasional. Selain itu, organisasi seperti Badan Penegak Hukum juga harus menghadapi tekanan dari berbagai undang-undang, putusan pengadilan, dan otoritas pendanaan yang berbeda. Nah, manajer organisasi ini sering terpapar tekanan dari eksternal, dari media, dan dari juga masyarakat. Nah, tekanan politik ini bisa jadi berasal dari kebutuhan untuk mempertahankan dukungan publik dan donatur. Nah, konflik antar berbagai kepentingan ini dan arahan tidak hanya menambah kompleksitas tujuan organisasi, tapi juga dapat memicu kebingungan dan ketidaksepemahaman. Lalu, tanpa kejelasan mengenai tujuan yang harus dicapai dan cara menyeimbangkan berbagai kepentingan, sulit bahkan hampir tidak mungkin untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian organisasi atau kinerja manajernya. Nah, masalah ini menjadi tantangan utama bagi organisasi nirlaba yang harus mengatasi ambiguitas dan konflik tujuan agar dapat membangun sistem pengendalian yang efektif. Sistem tersebut juga harus mencerminkan lingkungan hukum, peraturan, kebijakan, dan sumber daya yang mempengaruhi operasi organisasi tersebut. Jadi, inti dari penjelasan tersebut bahwa kejelasan tujuan sangat penting untuk menciptakan dan menilai efektivitas sistem pengendalian dalam organisasi, baik yang berorientasi profit maupun nirlaba. Yang mana jika tanpa kejelasan dan keseimbangan kepentingan, efektivitas sistem pengendalian dan kinerja manajemen akan sulit untuk dinilai atau dicapai. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam mengukur dan memberi penghargaan kinerja. Jadi, pencapaian tujuan organisasi penyedia layanan itu biasanya tidak dapat diukur secara akurat dalam istilah keuangan. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen? Nah, yang pertama yaitu mengukur kinerja organisasi berdasarkan tujuan keseluruhan dan menggunakan kontrol hasil atau disebut dengan insentif kinerja. 2. Menganalisis manfaat investasi atau tindakan alternatif. 3. Mendesentralisasikan organisasi dan meminta pertanggungjawaban manajer atas bidang kinerja secara tepat dengan tujuan utama organisasi. Terakhir, bandingkan kinerja entitas yang melakukan aktivitas berbeda. Peningkatan insentif pengukuran kinerja organisasi meliputi semua pelengkapan ukuran-ukuran yang berfokus pada masukan tradisional seperti pengeluaran dan tingkat kepegawaian. Nah, dari semua ukuran-ukuran tersebut diorientasikan pada hasil keluaran, kualitas, dan ketepatan waktu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dengan akuntabilitas manajer publik. Nah, selain itu, peningkatan pengukuran kinerja ini juga memiliki efek samping disfungsional seperti pemindahan perilaku yang mengesampingkan area penting yang tidak diukur dan salah penyajian data. Nah, jadi setiap perusahaan itu harus mengendalikan sistem pengendalian manajemen mereka dengan menggunakan pengukuran kinerja yang dirancang dengan cermat dan dengan ukuran kinerja yang memadai serta mengelola operasi secara efektif. Ya baik, saya akan jelaskan mengenai perbedaan akuntansi. Nah, organisasi nirlaba memiliki kebutuhan khusus dalam pelaporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi sebelum PAS 117 diterbitkan pada tahun 1993.
Laporan keuangan organisasi nirlaba di Amerika Serikat sangat bervariasi. Standar ini bersama dengan perkembangan standar global seperti IFRS membantu meningkatkan relevansi, pemahaman, dan keterbandingan laporan keuangan nirlaba. Nah, meskipun prinsip akuntansi yang digunakan serupa dengan organisasi laba, organisasi nirlaba menghadapi tantangan unik karena sebagian besar sumber daya mereka berasal dari sumbangan dan hibah. Sumber daya ini sering disertai dengan pembatasan tertentu seperti tujuan penggunaan, jenis pengeluaran, atau batas waktu. Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas ini, organisasi nirlaba menggunakan akuntansi dana yang memisahkan transaksi berdasarkan tujuan atau pembatasan yang ditetapkan. Setiap dana memiliki laporan keuangan terpisah seperti neraca dan laporan perubahan resiko. Seperti neraca dan laporan perubahan saldo dana. Sementara dana umum mencatat transaksi tanpa pembatasan. Keberadaan akuntansi dalam memberikan manfaat penting. Yang pertama, memastikan sumber daya digunakan sesuai tujuan donor. Dan yang kedua, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Dengan pendekatan ini, organisasi nirlaba mampu menjaga integritas operasional mereka sambil memenuhi kewajiban hukum dan moral kepada donor serta masyarakatnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan pengawasan eksternal pada perusahaan nirlaba, di mana beberapa pihak yang sebagai pengawas eksternal perusahaan nirlaba, contohnya seperti donatur, pemerintah, alumni, dan juga masyarakat secara umum. Ada beberapa hal terkait dengan pengawasan eksternal perusahaan nirlaba. Yang pertama adalah tentang akuntabilitas kepada konstituen eksternal. Nah, organisasi nirlaba ini mereka tidak bertanggung jawab secara langsung pada pemegang saham seperti perusahaan profit oriented, melainkan kepada jumlah konstituen eksternal, contohnya seperti donatur, pemerintah, alumni, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber daya mereka itu berasal dari sumbangan ataupun hibah, di mana pada hibah atau sumbangan tersebut itu terdapat tanggung jawab hukum serta moral untuk memastikan bahwa dana hibah yang diberikan itu digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Lalu yang kedua adalah tekanan dari masyarakat dan juga donatur. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap suatu organisasi nirlaba itu seringkali menimbulkan suatu tuntutan akuntabilitas yang signifikan. Jika suatu organisasi nirlaba ini dianggap tidak bekerja dengan baik, maka mereka bisa menghadapi sejumlah konsekuensi, contohnya seperti penahanan donasi ataupun perubahan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga di sini ada tekanan regulasi, di mana regulator pemerintah juga dapat memantau terkait dengan aktivitas organisasi nirlaba secara ketat. Dalam beberapa kasus, pemerintah ini dapat memberikan sejumlah pembatasan atau bahkan menutup organisasi yang dianggap tidak memenuhi standar. Yang keempat di sini ada pengaruh pada sistem pengendalian. Nah, karena adanya pengawasan eksternal, proses seperti perencanaan, penganggaran, dan juga pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan nirlaba itu seringkali lebih rumit, dan pengawasan ini akan mempengaruhi terkait dengan pengendalian manajemennya dengan menuntut perhatian terhadap detail dan juga akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang mereka miliki. Oke, yang kelima adalah masalah tata kelola internal, di mana banyak dewan organisasi nirlaba itu memiliki anggota yang kurang kompeten atau tidak memenuhi syarat untuk memberikan pengawasan yang optimal, dan adanya keterbatasan ini seringkali menyebabkan pengawasan yang kurang memadai sehingga tekanan dari pihak luar menjadi lebih penting. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik karyawan, yang dimana karyawan organisasi nirlaba memiliki keunggulan berupa komitmen tinggi terhadap misi sosial yang didorong oleh motivasi intrinsik dan semangat idealisme, yang dimana nilai-nilai organisasi ini berperan penting untuk menjaga motivasi dan menciptakan budaya kerja yang selaras dengan tujuan bersama.
Salah satunya adalah kompensasi karyawan organisasi nirlaba cenderung lebih kurang kompetitif dibandingkan organisasi laba, yang dimana hal ini itu menyebabkan masalah kontrol seperti menurunnya kualitas karyawan dan keterbatasan pribadi. Contohnya pada Departemen Kesehatan Mental di Kabupaten Los Angeles menghadapi pengukuhan ceroboh, kontrol pengeluaran lemah, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi kontrak karena kurangnya pelatihan staf. Nah, untuk mengatasi masalah kontrol ini, pemerintah Los Angeles membayar gaji tinggi untuk menarik manajer berbakat dari sektor swasta meskipun mendapat kritik atas pemborosan dana publik. Nah, dengan memperkerjakan orang berbakat lebih mahal di awal tetapi lebih hemat dalam jangka panjang. Untuk yang selanjutnya yaitu keunggulan karyawan organisasi nirlaba. Untuk yang pertama adalah komitmen tinggi terhadap misi sosial. Yang dimaksud di sini adalah karyawan seringkali memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan organisasi. Contohnya seperti membantu tunawisma ataupun menangani AIDS. Untuk yang kedua yaitu komitmen intrinsik mengurangi masalah kontrol. Di sini komitmen intrinsik ini mengurangi masalah kontrol seperti kurangnya arahan ataupun motivasi. Baik, kesimpulan pada materi ini adalah pengendalian manajemen di organisasi nirlaba menghadapi tantangan seperti kurangnya arahan, keterbatasan sumber daya, dan sulitnya menerapkan insentif finansial. Nah, namun beberapa organisasi nirlaba besar berhasil mengadopsi praktik bisnis modern seperti evaluasi kinerja berbasis hasil untuk meningkatkan efektivitas. Nah, pendekatan ini itu menunjukkan bahwa profesionalisme dan metode bisnis dapat mendukung pencapaian tujuan sosial organisasi. Berita lainnya, Saudara, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelewengan dana donasi yang dikelola Lembaga Aksi Cepat Tanggap ACT. Polisi juga mengungkap adanya temuan 34 miliar rupiah dana korban Lion Air tidak sesuai peruntukan. 4 orang menjadi tersangka kasus dugaan penyelewengan dana donasi yang dikelola Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Tersangka penyelewengan dana donasi korban jatuhnya pesawat Lion Air diantaranya adalah pendiri ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Hajar. Polisi menjabarkan uang yang diterima ACT dari ahli waris korban Lion Air. Uang itu didapat dari perusahaan pesawat Boeing sebesar 138 miliar rupiah. Namun ada 34 miliar rupiah yang digunakan tidak untuk peruntukannya. 10 miliar diantaranya diduga mengalir ke Koperasi Syariah 212. Apa saja yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, diantaranya adalah adanya pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar, kemudian untuk program Bigfoot Bus kurang lebih 2,8 miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya kurang lebih 8,7 miliar. Selanjutnya untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar. Kemudian menurut polisi, 2 tersangka Ahyudin dan Ibnu Hajar memotong dana donasi ahli waris korban Lion Air sebesar 30% untuk operasional ACT. Pemotongan dana terjadi pertama kali di tahun 2015. Ancaman untuk kasus penggelapan ini adalah 4 tahun penjara. Polisi juga menjerat tersangka dengan pencucian uang yang ancaman maksimalnya 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Oke, dari kasus tersebut kita dapat menganalisis beberapa hal. Jadi, kecelakaan Lion Air JT610 pada tanggal 29 Oktober tahun 2018 itu telah menewaskan sebanyak 189 penumpang dan awak pesawat. Di mana setelah tragedi ini berbagai pihak, salah satunya adalah Aksi Cepat Tanggap, itu menggalang dana untuk membantu keluarga korban. Namun pada tahun 2022 diungkapkan bahwa sebagian dana donasi ini tidak sepenuhnya disalurkan kepada penerima manfaat, melainkan digunakan untuk operasional internal dan juga kepentingan pribadi.
Oke, dari kasus tersebut ada beberapa hal yang dapat kita analisis. Yang pertama adalah tata kelola organisasi yang lemah, di mana tidak ada laporan keuangan yang jelas dan detail yang dapat diakses oleh berbagai pihak secara publik ataupun oleh donatur. Hal ini pun mempersulit pengawasan terkait dengan penggunaan dana, serta di sini kurangnya kontrol internal yang memungkinkan pengalihan dana tanpa adanya pengawasan yang ketat. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pengawasan eksternal, di mana pengawasan pemerintah terhadap lembaga amal di Indonesia itu masih kurang ketat. Hal ini memungkinkan organisasi seperti Aksi Cepat Tanggap itu dapat beroperasi tanpa audit yang memadai dalam waktu yang cukup. Kemudian tidak ada kewajiban juga secara rutin oleh organisasi nirlaba untuk mempublikasikan laporan audit keuangan yang diawasi oleh pihak ketiga seperti auditor independen. Kemudian yang ketiga ada dampak kepercayaan masyarakat, di mana kasus ini dapat mencoreng lembaga filantropis secara umum dan membuat masyarakat lebih skeptis terhadap lembaga amal lainnya. Serta di sini banyak donatur juga yang mulai ragu untuk memberikan sumbangan melalui organisasi serupa yang dapat berdampak pada berkurangnya bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Serta yang terakhir adalah tekanan regulasi yang kurang ketat, di mana di Indonesia pengawasan terhadap lembaga nirlaba itu masih kurang optimal dan tidak ada sistem yang memastikan bahwa organisasi seperti Aksi Cepat Tanggap ini menjalankan audit keuangan secara independen dan berkala. Oke, di sini ada beberapa rekomendasi dan solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan regulasi, di mana pemerintah perlu membuat suatu regulasi yang mewajibkan organisasi nirlaba ini untuk melakukan audit independen dan mempublikasikan laporan keuangan mereka. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pengawasan dengan membentuk badan pengawas independen khusus yang memantau operasional dan pengelolaan dana dari suatu organisasi nirlaba. Lalu yang ketiga adalah transparansi yang lebih baik, di mana organisasi itu harus memberikan akses kepada publik untuk memantau laporan keuangan dan juga penggunaan dana mereka secara real time. Serta yang terakhir adalah edukasi donatur, di mana masyarakat perlu diedukasi tentang cara memilih organisasi atau lembaga yang transparan dan terpercaya sebelum mereka memberikan suatu donasi.